Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namasidam. Om Anumadrah Kartoviantu Vispatah. Om Yang Widi. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen, saya Ikadek Rizky Oktanajaya, nomor absen 28 dari kelas 1A Denpasar dengan NIM 211011114. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai moderasi beragama dalam ajaran agama Hindu. Tentu saudaraku sekalian sudah tidak asing lagi dengan kata moderasi. Nah, benar sekali. Moderasi merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagamaan di tengah berbagai desakan ketegangan seperti antara klaim kebenaran dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antara radikalisme dan sukularisme. Komitmen utama moderasi beragama terhadap toleransi menjadikannya sebagai cara terbaik untuk menghadapi radikalisme agama yang mengancam kehidupan beragama itu sendiri. Pada gilirannya, mengimbasi kehidupan persatuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita ditakdirkan terlahir pada sebuah negara yang sangat besar bernama Indonesia, yang luas daratannya hampir sama dengan benua Eropa. Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen dengan jumlah penduduk 268 juta lebih, serta terdiri dari 714 suku bangsa dan sekitar 1.100 bahasa serta berbagai adat istiadat dan budayanya. Dalam suatu negara yang jumlah penduduknya besar dan beragam akan menjadi suatu kekuatan apabila dikelola dengan benar. Namun sebaliknya, semakin majemuk penduduk suatu negara, akan semakin banyak muncul suatu perbedaan dan permasalahan. Permasalahan atau konflik yang berlatar belakang agama lebih berbahaya dibandingkan konflik ekonomi atau konflik politik. Sebab konflik agama memungkinkan mereka yang terlibat di dalamnya menjadikan Tuhan sebagai landasan untuk bertindak. Semangat membangun moderasi beragama menjadi tawaran yang sangat tepat untuk ditanamkan di Indonesia. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku kita di dalam memahami suatu agama secara moderat, yaitu tidak berlebih-lebihan dalam beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim baik ekstrim kanan, pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrim kiri, pemahaman agama yang sangat liberal. Melalui moderasi, hidup beragama merupakan tata cara kehidupan beragama yang kondusif, aman, nyaman, tentram, damai, rukun, harmonis, penuh toleransi, dan memiliki pribadi beragama yang ramah tamah. Kemudian filosofi moderasi beragama Hindu adalah tata hidup beragama yang didasari oleh ajaran agama Hindu sesuai Pustaka Suci Weda dan Susastra sebagai pedoman atau tuntunan hidup beragama Hindu secara mudah, praktis, aman, nyaman, damai, rukun, toleransi, harmonis, dan kondusif. Umat beragama Hindu sangat menaati ajaran agama Hindu yang santun, fleksibel, luwes, dan menjunjung tinggi nilai-nilai filsafat, etika, dan ritual.
Ada 4 tujuan hidup beragama Hindu, yakni tegaknya kebenaran, dharma, memiliki material harta yang layak sesuai dharma, terpenuhi cita-cita hidup, kama yang luhur, dan tercapainya kebebasan hidup secara fisik dan spiritual di alam nyata, skala, dan di alam yang tidak nyata, niskala atau moksa. Beragama Hindu yang sangat mudah sesuai kemampuan diri umat Hindu itu sendiri. Dalam beragama Hindu, penting bagi kita untuk memperhatikan dan memaknai pendidikan. Dengan pendidikan bisa dilahirkan kader-kader Hindu yang bijaksana, guna manta, dan kader-kader Hindu yang berkualitas dan terampil, saputra saputri. Peran aktif 4 guru, catur guru, secara nyata dan spiritual penting dijadikan basis menuju kader Hindu yang unggul menuju Indonesia yang maju. Peran guru rupaka atau orang tua, guru pengajian atau pengajar di sekolah, guru wisesa atau tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam mengembangkan sikap moderasi beragama, umat Hindu berupaya untuk membangun sejumlah kesadaran antara lain dibagi menjadi 4. Yang pertama, membangun kesadaran untuk menerima adanya perbedaan karena keberagamaan ini berimplikasi pada lahirnya perbedaan. Semakin heterogen masyarakat, semakin banyak perbedaan. Maka perlu pembentukan pemahaman bahwa perbedaan merupakan keniscayaan atau waranugraha ide Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, membangun rasa saling percaya dengan pemeluk agama lain, dengan saling mengunjungi, saling mengenal sebagai salah satu kunci membangun hubungan yang sehat antar pemeluk agama. Yang ketiga, lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan dengan membangun komunikasi dan kerukunan antar umat beragama, serta mengedepankan aspek-aspek persamaan daripada menggali perbedaan yang sudah pasti ada pada masing-masing individu. Yang keempat, mengajarkan moderasi beragama, yaitu cara beragama yang moderat, tidak ekstrim, yang damai, santun, dengan menghargai adanya suatu perbedaan. Dalam dunia digital saat ini perlu membangun kesadaran umat untuk tidak mudah terhasut dengan adanya informasi melalui media sosial dan senantiasa bijak dalam menggunakan sosial. Untuk mengaktualisasikan kesadaran dibutuhkan 3 pilar yang mendasarinya. Yang pertama, widya atau kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, sosial maupun spiritual. Semakin tinggi kecerdasan seseorang, akan semakin mudah dalam mengelola suatu perbedaan. Yang kedua, maitri atau cinta kasih, kedewasaan seseorang dalam mengelola perbedaan tentunya didasari rasa cinta kasih kepada siapa saja, karena dalam Hindu mengenal Wasudewam Kutumbakam, kita semua akan bersaudara. Yang ketiga, ahimsa, yaitu kesadaran untuk tidak membunuh atau menyakiti. Dalam mengembangkan sikap ini dibutuhkan kemampuan sikap untuk tidak saling menghina, merendahkan agama dan keyakinan orang lain, dan menganggap agama kita selalu paling benar. Lalu, boleh melakukan kekerasan bahkan membunuh terhadap orang lain yang tidak sepaham. Apabila kita mampu untuk mengendalikan kemampuan tersebut, maka akan tercipta suasana yang santi, yaitu kehidupan yang senantiasa damai, baik kedamaian antar umat beragama dan damai bersama pemerintah. Apabila setiap umat beragama memiliki 3 kemampuan tersebut, maka kehidupan akan penuh kedamaian. Baik saudaraku sekalian yang berbahagia,
Demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kalimat yang saya ucapkan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan pangastungkaro. Om Santi, 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 Om.